Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat para pemirsa Vega TV sekalian. Saya Aris Satrio, di sini saya akan menjadi host Vega TV hari ini. Saya akan memandu para pemirsa sekalian untuk menyaksikan cuplikan-cuplikan kegiatan Musprov ke-8 Gakeslab Provinsi Jawa Timur. Dan nantinya akan ada juga mini talkshow yang dihadiri oleh para pengurus Gakeslab Indonesia Pusat dan para pengurus Indonesia bagian Provinsi Jawa Timur. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Vega TV semuanya. Saya Aris Satrio. Di hari ini saya menjadi host Vega TV dan acara hari ini yaitu mini talkshow bersama para pengurus Gakeslab Indonesia. Di hari ini kita kedatangan 3 tamu spesial. Yang pertama adalah Pak Sugiyadi sebagai Ketua Umum Gakeslab Indonesia. Kemudian yang kedua ada Pak Agus Hartanto sebagai Ketua Gakeslab Jawa Timur, dan yang terakhir ada Pak Randy Teguh sebagai Sekjen Gakeslab Indonesia. Apa kabar Bapak-bapak sekalian? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, baik. Oke, untuk memulai perbincangan pada hari ini, mungkin saya mulai dari Pak Sugiyadi sebagai Ketua Umum Gakeslab Indonesia yang jauh-jauh datang dari Jakarta ke Surabaya, yang dimana sekarang ini kondisi pandemi ini sangat mengancam ya kehidupan kita sehari-hari. Tapi Pak Sugiyadi ini rela datang ke Surabaya untuk menghadiri Musprov ke-8 dari Gakeslab Jawa Timur. Mungkin Pak Sugiyadi, apa sih yang memotivasi dari Pak Sugiyadi untuk bisa datang ke sini? Padahal ini musim pandemi yang sangat mencekam sekarang ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya diundang untuk bisa join di acara Vega TV. Kali ini sangat menarik ya. Memang kami dari Jakarta, dari pengurus pusat Gakeslab Indonesia sangat berkepentingan untuk bisa menghadiri acara Musprov Gakeslab yang ke-8 di Jawa Timur ini. Karena Musprov ini sebagai suatu aturan yang harus diikuti yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di sini sangat perlu bahwa kita organisasi harus tetap mengikuti aturan-aturan yang ada di organisasi. Sehingga walaupun ini dalam kondisi istilahnya COVID masih belum terlalu baik, kami dari pusat, dan saya dengan Pak Sekjen Dr. Randy itu kita datang ke sini memang sengaja untuk bisa mensupport apa yang dilaksanakan oleh teman-teman Gakeslab Jawa Timur, khususnya Pak pimpinannya atau ketuanya adalah Pak Agus. Saya kira itu yang saya inginkan. Wah, berarti Gakeslab Jawa Timur ini sangat tersanjung bahwa acara yang sekarang hari ini dilakukan ini dinilai sangat penting bagi para pengurus pusat di Jakarta. Ketum sendiri pun hadir juga di acara yang penting saat ini nih. Mungkin saya berpindah ke Pak Agus sebagai Ketua Gakeslab Jawa Timur, sebagai tuan rumah acara di hari ini. Mungkin apa sih yang bisa diceritakan dari Pak Agus selama kepemimpinannya mulai tahun 2017 itu, apa yang digelisahkan terkait kondisi industrial kesehatan di Jawa Timur khususnya itu, dan apa harapannya ke depannya? Ya, terima kasih Mas Ari. Jadi saya mewakili pengurus Gakeslab Jatim. Itu selama periode 4 tahun ke belakang itu kita banyak menemui hal-hal yang memang itu harus kita garis bawahi, terutama perusahaan-perusahaan atau rekanan yang bisa mengadakan alat tetapi sebetulnya dia tidak berkompetensi untuk mengadakan. Nah, berarti itu tidak menjunjung tinggi asas profesionalisme. Semangat dari yang digaungkan oleh teman-teman panitia adalah semangat kebersamaan, menjunjung tinggi profesionalisme, dan meningkatkan kompetensi diri di era perubahan, di era yang serba berubah. Jadi kita tentu berharap teman-teman anggota Gakeslab di Jatim itu bisa semakin berdaya gitu, menghadapi di era perubahan, dan tentu semua kembali kepada kode etik profesionalisme. Jadi semua perusahaan yang mengadakan alat memang harus memenuhi syarat dan memang capable untuk itu. Nah, itu yang paling pokok. Nah, untuk itu mungkin harapan kami ke depannya mungkin kita juga perlu ngajak ngobrol dengan teman-teman
dari asosiasi yang lain dan terutama juga pihak-pihak yang lain terkait dengan industri alat kesehatan, termasuk dalam hal ini adalah para pemangku jabatan, pemangku kepentingan seperti Dinas Kesehatan Provinsi dan lain sebagainya. Itu mungkin harapan kami nanti ke depannya organisasi Gakeslab Jawa Timur itu semakin bisa berkiprah, bermanfaat bagi sesama, terutama terkait dengan keberadaan atau alat kesehatan itu sendiri, dan tentu kita juga berharap dapat support dari pihak-pihak yang terkait. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berarti cukup menarik sekali nih Pak Agus. Jadi ini kan ada industri alat kesehatan tapi yang berkecimpung dalamnya tidak berkompeten, sesuai dari Pak Agus bilang tadi. Jadi ini kan peran dari Gakeslab Jawa Timur ini sangat krusial bagi keberlangsungan industri alat kesehatan di Jawa Timur. Nah ini kan sangat berat sekali. Mungkin saya ingin dengar nih mungkin komentar dari Pak Sekjen yang selama ini melalang buana ke seluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan masuk TV juga khususnya kemarin ini sering-sering itu ya. Jadi mungkin Pak Sekjen bisa agak dijelaskan apa sih yang dibilang pengusaha alat kesehatan yang tidak berkompeten, dan saya sering dengar di pemberitaan itu seolah-olah anggota Gakeslab Indonesia itu banyaknya mafia, padahal anggota Gakeslab kan kalau misalnya masuk ke keanggotaan harus diseleksi dulu, benar nggak Pak ya? Benar kan ya? Jadi kalau misalnya nggak berkompeten ya nggak akan masuk ke anggota Gakeslab Indonesia khususnya kan. Mungkin Pak Rendy Teguh bisa menjelaskan apa sih yang dilakukan Gakeslab Indonesia itu sehingga kita itu benar-benar bisa menjaga industri alat kesehatan itu sesuai kaidahnya. Baik, terima kasih. Wah, pertanyaannya susah juga nih ya. Karena kita kalau ngomong mafia alat kesehatan bingung juga siapa itu ya, Pak Sugi, Pak Agus ya. Tapi begini, memang Gakeslab ini terutama sejak masa pandemi ini kita banyak dengar ada istilah mafia alat kesehatan, banyak pelaku hanya import-import saja. Nah, tetapi memang Gakeslab ini kan adalah asosiasi yang menaungi pengusaha-pengusaha alat kesehatan dan alat laboratorium yang bergeraknya mulai dari bidang industri, jadi pabrikan, distribusi, tentu importir, eksportir, dan juga sarana purna jual. Itu adalah anggota Gakeslab. Di mana memang betul untuk menjadi pelaku usaha alat kesehatan, baik dia produsen, distributor, importer, eksportir, harus memenuhi peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah. Karena pada hakikatnya usaha alat kesehatan itu adalah usaha yang terregulasi, jadi ada aturan-aturan yang harus diikuti. Saya kira kami dari asosiasi selama ini memang hanya bisa memberikan contoh, memberikan bukti bahwa kita punya struktur organisasi yang mumpuni. Kita juga melengkapi infrastruktur dengan kode etik pelaku usaha alat kesehatan, baik yang mengatur hubungan dengan pihak eksternal maupun kode etik yang mengatur antar hubungan anggota. Lalu juga banyak tindakan-tindakan atau aktivitas kita yang dalam hal meningkatkan kapasitas, profesionalisme seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, pelatihan manajerial, pelatihan penanggung jawab teknis, pelatihan CDAKB, CPAKB, dan lain-lain. Kira tidak lain memang untuk menunjukkan bahwa anggota Gakeslab itu adalah mereka yang berperilaku profesional dan berintegritas. Kalau kita nyebutnya profit, Mas. Profit bukan keuntungan, tetapi profit profesional berintegritas. Saya kira itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Rendy, jadi peran Gakeslab menurut saya sangat krusial sekali sih kalau misalnya kita lihat dari program-program kerjanya itu bisa mendukung bagaimana kita pebisnis itu bisa sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh para pemerintah kita. Jadi mungkin kita bisa harapkan bahwa Gakeslab Indonesia ini bisa membawa dunia alkes ini ke arah yang lebih baik dan maju lah, jadi seperti itu ya. Baik Bapak-Bapak sekalian, karena sudah waktunya kita cukupi durasi YouTube-nya yang ini kelamaan Bapak-Bapak sekalian, jadi mungkin terima kasih waktunya sudah menyempatkan dirinya untuk menghadiri acara di Viga TV ini. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dr. Kiki Lili Aprilianti, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan yang mengawal tentang alat kesehatan.
Selama ini kami sudah koordinasi bagus dengan Gakeslab dalam hal pembinaan kepada para pengusaha alat kesehatan. Selain itu, Gakeslab sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pengawalan mutu alat kesehatan. Semoga alat kesehatan yang beredar di seluruh Indonesia termanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Atas terselenggaranya Musprof ke-8 Gakeslab Indonesia khusus Jawa Timur. Harapan kami Gakeslab bisa memberikan kontribusi yang real terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur khususnya. Kami juga berharap dengan terpilihnya susunan pengurus di Musprof ke-8 ini bisa lebih bersinergi dengan Kadin sebagai organisasi yang menghimpun semua usaha-usaha yang ada di Jawa Timur khususnya. Terima kasih, sukses selalu bersama dan secara profesionalisme menjalankan organisasi ini. Terima kasih. Baik pemirsa Vegatif sekalian, cukup sekian tayangan hari ini. Matur suwun.